akan belajar teknologi informasi dan komunikasi lagi setelah libur semester 1. Sekarang kita memasuki semester 2. Semester 2 ini kalian akan mempelajari program pengolah grafis. Nanti kita akan belajar mengenal program Inkscape. Apa itu program Inkscape dan apa itu program pengolah grafis? Ya. Apakah kalian pernah mendengar program atau aplikasi Inkscape? Ada yang sudah tahu aplikasi Inkscape digunakan untuk apa? Oke, sekarang yuk kita cari tahu. Nah, coba lihat gambar apakah ini? Kira-kira siapa yang tahu? Ibu yakin Ananda Soleh-Solehah Bu Guru pasti tahu ya. Ya, ini namanya brosur. Kenapa kita belajar brosur, Bu Guru? Apa hubungannya dengan pelajaran kita hari ini? Nah, jadi brosur ini adalah salah satu media yang digunakan untuk promosi. Apalagi promosi itu, Bu Guru? Oke, mari kita simak. Promosi adalah suatu cara mengenalkan produk atau jasa. Dan media dari promosi itu adalah brosur, pamflet, spanduk, dan sampul buku. Nah, jadi kalian bisa lihat nih sampul buku kalian. Itu termasuk salah satu media promosi. Dan apa hubungannya sih Bu Guru dalam pembelajaran kita? Dari brosur terus promosi. Kenapa kita harus belajar promosi dan brosur tadi? Ya, karena untuk membuat brosur itu kita menggunakan suatu program atau bisa dikatakan aplikasi pembuat media dari promosi itu adalah menggunakan sebuah program yang mana program tersebut dinamakan program pembuat grafis. Nah, jadi program inilah yang digunakan untuk membuat brosur, pamflet, spanduk, dan sampul buku yang tadi kita bahas, yaitu media dari promosi. Oke, paham? Jadi, itu adalah mengapa kita membahas brosur dan promosi di awal. Oke, kita lanjutkan. Nah, program pembuat grafis yang sering digunakan itu ada dua, yaitu CorelDRAW dan yang kedua itu Inkscape. Oke, sebenarnya mereka memiliki fungsi yang sama, namun penggunaannya saja yang berbeda, atau cara menggunakannya saja yang berbeda. Karena setiap aplikasi memiliki fokus masing-masing agar bisa unik atau khas dari setiap aplikasi atau program tersebut. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai Inkscape. Baiklah, akan kita mulai. Inkscape itu adalah program pembuat grafis berbasis vektor yang free dan open source. Oke, Ibu ulangi. Inkscape adalah program pembuat grafis berbasis vektor yang free dan open source. Apa maksudnya free, Bu Guru? Dan apa maksud dari open source? Ya, free itu maksudnya dapat digunakan tanpa harus membayar. Jadi, program ini kita bisa mendownload di internet tanpa kita harus membayar atau gratis. Jadi, kita bebas mendownload di handphone, di laptop, atau di komputer. Jadi, bebas bisa kita akses, gitu ya maksudnya. Dan open source maksudnya kode program terbuka sehingga dapat dikembangkan oleh siapapun. Jadi kalau misalnya ada salah satu orang yang membuka program ini dan menurutnya ada kurang pas dalam program ini, dia ingin menambahkan sesuatu dalam program ini, diperbolehkan oleh pihak dari yang mengelola Inkscape tersebut. Jadi mereka merupakan program open source yang dapat dikembangkan oleh siapapun. Oke, jadi program Inkscape ini dikembangkan sebelumnya itu untuk sistem operasi Linux. Namun, saat ini Inkscape tersebut sudah bisa kita akses pada berbagai sistem operasi, misalnya pada Microsoft Windows. Jadi, aplikasi ini bisa digunakan dengan komputer yang memiliki Microsoft Windows, tidak harus Linux. Jadi, sudah bisa digunakan dan diakses siapapun. Dan ini adalah icon dari Inkscape. Oke, kita lanjut lagi. Kita mau lihat tampilan jendela Inkscape itu. Bagaimana sih Bu Guru? Apa-apa aja yang ada di dalam tampilan jendela Inkscape tersebut? Oke, mari kita lihat. Nah, ini adalah tampilan jendela Inkscape. Maksudnya, tampilan jendela Inkscape ini adalah tampilan yang pertama kali kita lihat saat membuka program atau aplikasi Inkscape. Oke, coba perhatikan. Untuk yang di bagian atas yang Ibu lingkari, namanya title bar. Yang mana title bar ini digunakan untuk menunjukkan aplikasi atau nama file yang sedang aktif atau sedang kita buka. Nama aplikasi programnya apa? Yaitu Inkscape dan New Document 1. Ini adalah file yang sedang kita buka. Oke, dan di bawahnya ada menu bar, yang mana menu bar ini terdiri dari file, edit,
view, layer, object, path, text, filter, extension, dan help. Itu adalah menu yang ada di menu bar. Oke, selanjutnya ada tool control bar, ruler, lembar kerja, scroll bar, ada commands bar, ada palette, toolbox, dan ada status bar. Oke, kita mau lihat dengan jelas lagi apa-apa saja fungsi dari bagian-bagian tersebut. Silahkan dilihat. Nah, title bar berfungsi untuk menampilkan nama program dan nama file yang sedang aktif. Itu adalah fungsi dari title bar. Yang kedua, menu bar. Menu bar itu berisi menu-menu pilihan untuk menjalankan suatu perintah seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, yaitu ada file, edit, view, dan lain-lain lagi sampai ke teks. Yang ketiga, ada commands bar, di mana commands bar ini merupakan jalan pintas atau shortcut untuk mengakses perintah yang ada di bagian menu. Misalnya, icon disket mewakili perintah untuk menyimpan, seperti pada Microsoft PowerPoint yang pernah kita pelajari sebelumnya di semester lalu. Di sana ada icon disket untuk menyimpan, ada icon printer untuk mencetak, dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Toolbox. Apakah fungsi toolbox tersebut? Toolbox berisi peralatan yang digunakan untuk bekerja seperti menyeleksi gambar, menggambar, dan lain-lain. Jika ada shortcut yang tidak ditampilkan pada toolbox shortcut tersebut, dapat kita lihat pada menu drop-down bagian bawah. Kalian bisa perhatikan. Ini adalah toolbox. Dan kemungkinan kalau kita membuka aplikasi atau program di laptop kita, bisa jadi ini tidak terlihat semua. Shortcut ini tidak terlihat semua, jadi kita bisa klik ini, namanya drop down. Oke, drop down ini bisa kita klik untuk melihat shortcut-shortcut lain yang bisa kita gunakan untuk bekerja di lembar kerja kita ini. Oke, yang kelima ada page atau lembar kerja. Dan seperti yang kita ketahui, page ini berguna untuk area kerjanya kita. Untuk kita membuat sesuatu seperti brosur atau sampul buku. Oke, jadi ini adalah tempat kita mengetikkan sesuatu atau menggambarkan sesuatu. Yang keenam ada palet. Ini berfungsi untuk memilih warna yang akan kita gunakan. Jadi, seandainya kita menggambar suatu objek pada lembar kerja yang tadi, kita bebas memilih warna yang akan kita gunakan, yaitu dari bagian palet. Oke, lihat kembali di sini ada banyak warna yang bisa kita gunakan untuk menambah warna atau untuk menambah keindahan dari objek yang kita gambarkan di lembar kerja kita. Oke, bisa sampai di sini anak teacher. Oke, yang terakhir ada status bar. Fungsinya yaitu status bar ini menunjukkan atau menginformasikan yang berhubungan dengan semua aktivitas yang terdapat di bidang kerja yang sedang kita kerjakan. Coba kita lihat kembali gambarnya. Nah, ini adalah status bar yang menunjukkan informasi yang berhubungan dengan semua aktivitas yang terdapat di bidang kerja kita. Oke, itu adalah bagian-bagian utama dari layar Inkscape. Ini adalah pengenalan pertama dari yang mana tadi pengertian dari Inkscape itu sendiri adalah program pembuat grafis berbasis vektor yang free dan open source.